Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan kami sebagai penyaji dari mata pelajaran biologi. Untuk sekarang kita lanjut ke yang namanya metabolisme ya. Mungkin sudah sudah lebih tahu apa yang kita sebut dengan metabolisme. Yang pertama kita akan lihat apa itu metabolisme. Metabolisme itu adalah berasal dari kata metabole, yaitu di mana ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti berubah. Nah, kemudian untuk secara keseluruhannya bahwa metabolisme ini adalah keseluruhan proses reaksi kimia yang terjadi pada sel tubuh makhluk hidup. Baik reaksi pemecahan maupun penyusunan senyawa tertentu. Kemudian kita akan melihat bahwa metabolisme bukan hanya sekedar metabolisme begitu saja, tetapi di sini dikelompokkan menjadi dua, yaitu diantaranya yang pertama ada yang kita sebut dengan katabolisme, yaitu pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dengan membebaskan energi. Contoh yaitu adalah katabolisme. Nah, contoh dari katabolismenya adalah respirasi dan fermentasi. Kemudian yang kedua ada anabolisme. Nah, anabolisme ini penyusunan senyawa kompleks dari senyawa sederhana dengan bantuan energi dari luar. Ya, contohnya adalah peristiwa yang kita sebut dengan fotosintesis dan kemosintesis. Kemudian kita akan melihat bahwa yang namanya metabolisme di sini sudah tahu dari tadi, yaitu di mana memiliki atau boleh mungkin di sini kita lihat adalah perbedaannya bahwa katabolisme memiliki tujuan untuk pembongkaran atau penguraian suatu molekul. Nah, sementara yang kita sebut dengan anabolisme adalah bertujuan untuk penyusunan atau sintesis suatu molekul. Masing-masing seperti tadi yang disebutkan untuk katabolisme, yaitu ada respirasi aerob dan respirasi anaerob ya. Sementara untuk anabolisme di sini ada fotosintesis. Nah, mari kita lihat seperti apa sih yang namanya metabolisme atau yang kita sebut dengan katabolisme di sini. Yang pertama yang harus kita bahas adalah di sini ada terlihat skema tentang proses glikolisis ya. Nah, untuk proses glikolisis ini adalah merupakan rangkaian dari yang namanya katabolisme ya. Nah, itu diantaranya kita mulai dengan glikolisis. Nah, pada glikolisis ini akan terlihat ya, akan terlihat seperti ini ya. Jadi yang pertama, apa dulu nih bahan apa yang akan dipecah? Yang pertama adalah glukosa. Jadi glukosa yang ada di dalam tubuh kita nanti akan dipecah ya. Kemudian di sini ya akan berubah ya menjadi glukosa 6-fosfat. Di sini dilakukan atau dibantu oleh yang namanya heksokinase. Kemudian di sini akan dilanjut menjadi atau berubah menjadi fruktosa 6-fosfat ya. Ini juga dilakukan oleh salah satu enzim, yaitu enzim fosfoglukosa heksokinase. Kemudian yang lainnya adalah di mana nanti ini akan berubah menjadi fruktosa 1,6-fosfat. Nah, di sini mohon maaf, ini ada energi yang dipakai karena tadi yang disebutkan bahwa ada energi yang terpakai, yaitu di mana dari ATP yang ada kemudian berubah menjadi ATP ya. Begitu pula yang ada di sini ya, yang ada di pengubahan dari fruktosa 6-fosfat ini, yaitu di mana ada satu ATP lagi yang akan dirubah menjadi ADP ya.
Jadi digunakan di dalam proses ini. Nah, kemudian di sini akan terbagi, karena di sini ada terbagi menjadi 1,6 di sini terbagi di dalam hidroksi aseton fosfat ya. Nah, kemudian di sini adalah gliseraldehid 3 fosfat. Nah, ini nanti ke bawahnya seperti ini, nanti akan didapatkan daripada NADH yang berasal dari pengubahan di mana NAD akan mengikat daripada H ya, hidrogen di sini. Maka yang terjadi adalah menjadi 1,3 bikar BPG ya. Kemudian dilanjut dengan di sini ada pengubahan ya. Pengubahan apa di sini? Yaitu pengubahan ADP menjadi ATP ya. Nah, jadi di sini akan menghasilkan ATP. Kemudian berikutnya ini ada fosfatidglyceride atau yang kita sebut dengan yang namanya 3PG ya. Nah, kemudian dilanjut di sini akan terbentuk menjadi 2PG ya. Nah, di sini akan dihasilkan H2O ya. Kemudian berikutnya adalah ada PEP. Kemudian dari PEP kemudian di sini akan menghasilkan ATP kembali ya. Kemudian hasilnya adalah menjadi piruvat. Nah, begitu pula yang di sini ya, sama di mana mereka masing-masing menghasilkan NADH-nya ya. Jadi di sini NADH-nya didapat dari dari sini didapat. Kemudian dari sini juga ya. Ini dari BPG kemudian juga akan dihasilkan yang namanya ATP ya. Nah, dari pengubahan ADP ditambah dengan fosfatnya, maka dihasilkan dengan ATP. Kemudian berubah menjadi 3PG ya, sama seperti yang di sampingnya. Kemudian di sini akan jadi 2PG ini akan dihasilkan H2O juga ya di sini, dan seterusnya sama dengan itu, dan sama-sama menghasilkan piruvat. Jadi yang dihasilkan adalah 2 asam piruvat ya dari hasil pengubahan mulai dari glukosa yang di atas sampai dengan kita hasilkan dengan piruvat ini ya. Kemudian di sini yang pertama di atas ada penggunaan ATP, sementara di bawah adalah ini menghasilkan ATP ini ya. Nah, kemudian berikutnya nanti akan maju ke yang namanya skema siklus Krebs ya. Nah, di dalam siklus Krebs ya, sebelumnya ada yang kita namakan dengan pengubahan dari asam piruvat ya. Asam piruvat kemudian nanti akan berubah ya, atau boleh disebutkan sebagai oksida piruvat ya. Jadi ada proses oksida piruvat, kemudian yang terakhirnya ada siklus Krebs. Jadi ada 3 proses di sini yang dilakukan ya. Nah, kemudian dari pengubahan asam piruvat kemudian berkembang menjadi kelompok asetil ya, atau yang kita sebut dengan nanti ujungnya adalah membentuk asetil CoA. Nah, di mana di sini dihasilkan NADH ya. Nah, kemudian selain daripada NADH di sini juga akan dihasilkan yang namanya CO2 ya. Ini. Kemudian di sini akan dihasilkan atau yang kita sebut dengan koenzim A ya. Nah, kemudian di sini akan terbentuk atau kita mulai dengan asam sitrat ya. Asam sitrat kemudian berubah menjadi yang namanya isositrat. Kemudian dari isositrat itu di sini akan dihasilkan NADH ya. Kemudian juga selain daripada itu dihasilkan juga CO2. Kemudian berubah menjadi ketoglutarat. Nah, kemudian di sini akan dihasilkan kembali NADH-nya ya, NADH. Kemudian berikutnya selain NADH juga CO2-nya juga dihasilkan. Kemudian berikutnya di sini berubah menjadi suksinil KOA. Nah, di suksinil KOA ini pada saat perubahan di sini
apa namanya akan ada yang namanya pengubahan dari GDP ya maaf di apa namanya dengan penambahan ada fosfatnya, kemudian di sini akan membentuk GTP ya. Nah, ini sama halnya dengan ATP kemudian berubah menjadi ATP ya. Nah, jadi kita bisa perhitungkan berapa ATP yang dihasilkan ya. Kemudian berubah menjadi suksinat. Dari suksinat kemudian nanti dihasilkan yang namanya FADH ya. Dari FAD kemudian ada penambahan H-nya ya atau hidrogen. Nah, kemudian baru terbentuk yang namanya fumarat. Dari fumarat kemudian di sini akan apa namanya menggunakan H2O dalam menghasilkan malat dan kemudian dari sini ya akan dihasilkan pula yang namanya NADH ya. Dan terakhir adalah oksaloasetat. Nah, ini adalah yang kita sebut sebagai apa namanya siklus Krebs ya. Jadi dari semua siklus atau yang kita sebut dengan proses glikolisis, kemudian oksida piruvat, kemudian siklus Krebs, semuanya didapatkan ada kurang lebih berikut dengan apa namanya transfer elektronnya, maka didapatkan adalah kurang lebih 36 ATP ya. Nah, di sini boleh kita sebutkan lagi yaitu tentang skema transfer elektron ya. Nah, di sini dalam transfer elektron kelihatan di sini ya ada NADH ya. NADH kemudian nah, ini dengan menggunakan NADH dehidrogenasi. Nah, kemudian yang didapatkan adalah apa? Yaitu ADP di mana ditambah dengan fosfat maka dihasilkan ATP. Nah, kemudian dari pengubahan ini kemudian di sini di apa namanya dibentuk ubikoinon ya, kemudian dengan menggunakan 2 elektron, kemudian sitokromnya ya, kemudian menghasilkan 2 elektron ya, kemudian sitokrom C1 tadi yang tadi adalah sitokrom B ya. Kemudian ini C1 kemudian di sini akhirnya dihasilkan sitokrom C dan kemudian sitokrom A3 dan kemudian terakhir adalah yang didapatkan di sini adalah ada H2O-nya. Maka setelah kurang lebih kita lihat bahwa dari apa namanya pembacahan semuanya ini adalah ada beberapa ATP yang bisa dihasilkan dari sini ya. Sehingga kurang lebih itu tadi disebutkan yaitu ada 36 ya. Nah, berikutnya di sini yang tadi adalah masuk ke dalam yang kita sebut dengan respirasi ya, respirasi aerob. Nah, kemudian di sini ada respirasi anaerob ya. Nah, untuk yang kita sebut dengan respirasi anaerob di sini kita lihat ada pengubahan asam piruvat menjadi etanol ya. Nah, kemudian apa saja di sini? Nah, asam piruvat ini rumusnya seperti ini ya, yaitu CH3COOH ya. Nah, kemudian ini akan dirubah menjadi CH3CHO ditambah dengan CO2 ya. Itu dengan menggunakan piruvat dekarboksilasi ya. Nah, di sini akan dihasilkan asetaldehid ya. Kemudian di sini akan terbentuk apa namanya etanol ya, etanol. Kemudian terbentuk NAD dan energi. Nah, ini digunakanlah yang kita sebut dengan alkohol hidrogenase ya ditambah dengan NADH2 ya. Kemudian yang keduanya adalah dengan pengubahan asam piruvat menjadi asam susu atau asam laktat ya. Nah, di sini ya sama kita mulai dengan asam piruvat, kemudian dengan NADH2. Nah, kemudian ini diubah menjadi dehidrogenasi asam susu ya. Nah, ini menjadi asam laktat dan NAD. Oke. Perbedaan antara fermentasi alkohol dan cuka ya di sini. Nah, kita lihat apa yang menjadi faktor pembeda. Yang pertama ada keperluan oksigennya bagaimana. Ya, seperti ini. Fermentasi alkohol
Nah, di sini tanpa oksigen bebas ya. Sementara untuk yang fermentasi cuka memerlukan oksigen bebas. Kemudian mikroorganisme. Ya, di sini adalah dengan menggunakan Saccharomyces ya. Saccharomyces ini adalah jamur ya. Di mana untuk fermentasi cuka di sini digunakan bakteri asam cuka. Kemudian bahan dasar. Sebagai bahan dasarnya adalah di sini gula ya. Jadi C6H12O6 ya. Nah, sementara yang di sini adalah alkohol ya, C2H5OH ya. Nah, kemudian hasilnya, kalau fermentasi alkohol sudah pasti di sini adalah yang dihasilkan adalah alkohol dan CO2 ya. Nah, sementara pada fermentasi cuka di sini yang dihasilkan adalah asam cuka ya. Asam cuka ya dan CO2. Kemudian reaksi kimia. Reaksi kimianya adalah seperti ini, C6H12O6 ya. Ini kemudian akan berubah ya menjadi 2C2H5OH ditambah 2CO2 ditambah dengan 28K ya. Nah, kemudian untuk C2H5OH di sini adalah akan terbentuk C3COOH ya, kemudian ditambah dengan H2O dan 15 kalori. Ya, kita lihat di fermentasi alkohol sekarang ya. Di sini terlihat prosesnya adalah glikolisis ya. Sama ya, di mana di sini yang dipecahkannya adalah ada glukosa ya. Kemudian yang di sini diperlukan juga memerlukan energi ATP ya. Kemudian selain daripada itu ada 2 ATP yang dihasilkan, kemudian maksudnya yang yang dihasilkan, kemudian di sini juga dihasilkan 2 NADH. Nah, kemudian di sini terbentuk 2 asam pirufat seperti yang tadi ya, itu awalnya. Kemudian di sini baru akan terbentuk yang namanya etanol ya. Jadi etanol di mana dimulai dari yang namanya 2 asetildehid kemudian di sini menggunakan 2H2O ya, kemudian nanti akan dihasilkan 2CO2 ya. Nah, kemudian untuk terakhir kita akan menghasilkan 2 etanol ya. Nah, di sini elektron dan hidrogen dari NADH ya didapatkan dari yang namanya NHDH dari sini ya. Oke. Ini contohnya adalah bisa digunakan pakai jamur ragi ya gitu. Sampai di sini ya perjumpaan kita ya untuk yang namanya katabolisme. Untuk anabolismenya nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.